Hutan adat merupakan bagian penting bagi masyarakat adat Dayak, terutamanya di Desa Kunyai. Saat ini saya sedang berada di hutan adat Desa Kunyai yang bernama Keramat Kunyai. Dan saya sedang bersama narasumber saya yaitu Pak Eko. Nah, Pak Eko, di Ya, sini saya ingin bertanya dan menggali apa sih peran penting dan arti hutan adat bagi masyarakat adat Dayak, terutamanya di Desa Kunyai. baik, baik. Hutan adat di Desa Kunyai ini sangat berarti sekali bagi masyarakat Desa Kunyai. Karena dengan teknologi yang cukup maju, perkembangan zaman yang cukup maju, sehingga sedikit sekali kita menemukan hutan-hutan adat yang ada di daerah Sintang. Terutama di Desa Kunyai, pentingnya Desa Kunyai ini, hutan adatnya, di sini kita dapat berkomunikasi dengan para leluhur. Ini adalah warisan dari para leluhur kita, yang pada saat ini harus kita lestarikan. Karena di tahun-tahun yang makin maju ini sangat sedikit sekali yang adanya hutan-hutan yang masih asri, lestari dengan kayu-kayu yang besar. Inilah momen terbaik bagi kita, terutama untuk Desa Kunyai. Ini adalah warisan dari leluhur yang harus kita lestarikan sampai ke anak cucu kita nantinya. Nah, kemudian bagaimana sih cara masyarakat adat Dayak merawat hutan adat ini dengan cara mereka masing-masing dan bagaimana cara mereka melestarikannya terutama di kalangan masyarakat adat Dayak Desa Kunyai. Baik, ini berhubung sungguh baik sekali karena dengan adanya organisasi TBBR, dengan adanya organisasi tersebut, jadi semua masyarakat tergerak hatinya untuk membangun, melestarikan, dan menjaga hutan adat. Dengan adanya organisasi ini, membangkitkan semua jiwa-jiwa muda, terutama jiwa muda yang selama ini yang tidak tahu dan lupa akan hutan adat, terbangkitkan geloranya untuk melestarikan budaya-budaya kita yang telah lama terpendam. Pelestarian hutan adat ini, seperti keramat-keramat seperti ini, itu adalah warisan kita semua. Dan wajib kita jaga semuanya. Dari yang usia kecil, besar, sampai yang tua. Tuh. Nah, kami penasaran juga nih, bagaimana cara masyarakat adat ini menggerakkan anak-anak muda terutama di Desa Kunyai untuk dapat dan mau bersama-sama untuk merawat dan melestarikan hutan adatnya. Dari cara kita untuk yang selama ini yang kita tempuh adalah kita adakan sosialisasi bersama, kumpul-kumpul bersama, kita jelaskan makna dari hutan adat itu sendiri. Karena pada prinsipnya di hutan adat inilah kita dapat bertemu dengan leluhur, dapat berkomunikasi dengan leluhur secara lebih baik. Dengan kata-kata seperti itu, bahasa seperti itu, kita mengajak hati-hati anak-anak muda, ayo kita kumpul sama-sama. Kita lestarikan adat kita, kita berbicara dengan leluhur. Apa selama ini langkah kita baik, apakah selama langkah ini kita salah, di situ kita bertanya pada leluhur kita. Apakah kita ini benar, cara kita apakah salah. Dari situ kita mulai bertanya dengan satu dua orang dulu, dan selanjutnya ya puji Tuhan sekarang mayoritas pemuda-pemuda di Desa Kunyai sudah tegar hatinya untuk lebih melestarikan adat dan budaya, terutama kita menjaga keramat kita, intinya keramat Desa Kunyai. Uh, dan awalnya sebagai pengusung untuk uh, bagaimana caranya melestarikan hutan adat ini sebenarnya dari siapa terlebih dahulu? Apakah dari anak muda atau dari yang tua terlebih dahulu? Baik, gagasan pertama ini terbentuk dari orang tua kami, terutama permisi saya dengan Pak Pati, Pak Martias, beliau yang menggerakkan kami, dengan dia memberikan wajangan-wajangan kepada kami, dan hati kami pun sebagai anak muda tergerak, sangat tergerak sekali. Dan dia dapat menyadarkan kami dengan kekeliruan kami selama ini, karena kami yang muda-muda ini banyak pengaruh dengan minuman-minuman beralkohol, teknologi-teknologi yang sangat menyesatkan. Dengan adanya beliau menyarankan dengan kami, memberikan masukan saran terus secara terus-menerus kepada kami, sehingga kami sadar dan mulai sadar. Dari saat itulah kami mulai tergerak hati. Oke, selama ini kami sudah salah dan sekarang kami mau berubah. Kami mau melestarikan adat dan budaya kami. Sebagai orang Dayak, kami punya hutan. Leluhur kami melestarikan hutan untuk kami jaga, kami rawat. Dari situlah kami mulai bergerak sampai sekarang. Nah, menurut Bapak,
bagaimana sih pandangan-pandangan masyarakat luar terhadap eh, masyarakat adat, tentang bagaimana cara mereka melestarikannya, bagaimana pandangan mereka terhadap kalian di Desa Kunyai? Nah, untuk pandangan masyarakat luar, terutamanya masyarakat di sekitar Desa Kunyai. Nah, pada intinya mereka sangat merespon pada dasarnya. Tapi pertama kami membentuk, kami mulai melestarikan adat dan budaya kami, mulai kami menjaga keramat, ada namanya sedikit ya pro dan kontra. Pro dan kontra ya dari sisi agama, karena ini terlalu banyak faktor, faktor agama segala macam, faktor pribadi, keturunan segala macam. Tapi dengan adanya hambatan-hambatan seperti itu, kami dekati, kami anukan, kami ini kan. Jadi tetangga-tetangga di sebelah Desa Kunyai, warga-warga di sebelah desa-desa Kunyai, terutama di Dusun Raja Begantung 2, satu, kami masuk, kami mulai bicara, kemudian masukan dengan hal-hal seperti itu mereka mulai memahami. Tetangga-tetangga sebelah, warga-warga sebelah mulai memahami, dan sampai saat ini mereka sangat mendukung sekali dengan kegiatan kami di Keramat Desa Kunyai. Dan namanya kami melestarikan adat dan budaya, mereka sangat mendukung sekali. Nah, apakah ada pengaruh dari dampak perubahannya zaman dan masuknya budaya-budaya luar terhadap pelestarian hutan adat ini atau tidak? Oh, itu sangat pengaruh sekali, sangat-sangat pengaruh sekali. Karena dengan adanya kemajuan teknologi dari segi perkebunan, jadi hutan adat yang telah kita patenkan, telah kita rawat dari nenek moyang kita, pada saat ini mulai tergerus sedikit demi sedikit. Ya, dengan adanya teknologi, orang dengan bercocok tanam segala macam, jadi hutan adat ini udah mulai tergerus. Jadi kami sebagai pemuda, pemudi dan warga Desa Kunyai sangat-sangat pada saat itu sangat-sangat marah. Mengapa? Ini hutan adat peninggalan dari nenek moyang kami, dari leluhur kami harus jaga. Tetapi mengapa ada oknum-oknum tertentu yang berkebun sengaja mengambil sedikit demi sedikit hutan adat kami. Ya, dari situ kami mulai, oke, kita bergerak sekarang, kami bergerak, kami bikin lingkaran khusus, kami beri patok, beri tanda, ini jangan diganggu. Ini lestari peninggalan nenek moyang kami. Kami akan lestarikan ini, kami jaga ini sampai titik darah kami yang terakhir. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak karena telah berbagi pengalaman dan informasi tentang upaya masyarakat adat Dayak dalam rangka menjaga hutan adatnya, terutama di Desa Kunyai. Nah, apakah ada pesan dan pesan untuk anak-anak muda dalam rangka untuk menjaga hutan adatnya masing-masing di daerah mereka masing-masing? Ada. Pesan saya kepada semua warga masyarakat Dayak, leluhur kita telah meninggalkan warisan kepada kita. Adat dan budaya kita jangan kita tinggalkan. Leluhur kita meninggalkan harta yang sangat berharga. Apa harta itu? Harta itu adalah tanah, bumi, isi hutan, semuanya adalah peninggalan nenek moyang kita. Harus kita jaga, kita lestarikan. Ingat, hidup kita berpatokan pada alam. Alam akan mengerti pada kita. Mengapa? Selama ini kita tidak pernah peduli akan alam. Sekarang kita harus peduli akan alam. Supaya leluhur kita senang dan bangga terhadap kita yang telah berubah. Terima kasih. Nah, terima kasih. Jadi intinya adalah hutan adat sangat penting bagi masyarakat adat Dayak karena itu adalah salah satu warisan leluhur dan harta leluhur yang tak akan pernah berubah selama kita menjaganya. Nah, saya Anggara Bernal melaporkan dari tempat. Sekian dan terima kasih.